Oke, malam ini yang pertama saya sebagai coach dan Ibu Rosalia sebagai coaching. Permasalahan kami, sama seperti yang kemarin sudah disampaikan, mmm, sharing antara guru dan guru berkaitan dengan, Ibu Rosalia berasal dari sekolah yang teladan, yang model, saya sekolah yang masih jatuh bangun. Sharing berkaitan dengan kegiatan, pembelajaran di kelas. Halo, selamat pagi Ibu Rosalia. Selamat pagi Pak Yere. Bagaimana kabarnya Pak Yere? Iya, baik Ibu Rosalia. Ibu Rosalia, saya bisa minta waktunya sedikit untuk, mengeluarkan segala gundah gulana di hati, minta waktunya Oh, Ibu sangat Rosalia untuk kita bisa, berdiskusi sedikit Ibu Rosalia. sangat bisa Pak Yere. Dengan senang hati. Ya, terima kasih atas waktunya ya, Ibu Rosalia. Bagaimana Pak Yere? Ada yang bisa saya bantu? Ya, Ibu Rosalia, saya banyak sekali hal di pikiran saya yang ingin saya sampaikan, eee, tapi hal yang paling membuat saya gundah gulana adalah berkaitan Apa dengan, itu Pak Yere? ya, berkaitan dengan, kegiatan pembelajaran di kelas, banyak sekali teman-teman guru masih menggunakan, metode ceramah. Jadi banyak sekali yang guru-guru yang tidak peduli dengan siswa, apakah siswa mengerti atau tidak, apakah siswa bahagia atau tidak di kelas, banyak yang tidak peduli, bahwa guru hanya peduli dengan dirinya sendiri. Ini membuat saya gundah gulana, kemudian merasa prihatin dan kasihan dengan siswa. Oh iya Pak Yere. Eh, Kegundah gulanaan Pak Yere ini melihat situasi di sekolah Pak Yere. eh, Apa yang eh, menjadi permasalahan yang akhirnya membuat Pak Yere merasa tidak nyaman di sana. Ya, jadi, berkaitan dengan, guru yang Bapak Ibu guru yang, masuk dengan asal-asalan, tidak mempersiapkan semuanya dengan baik. Jadi ujung-ujungnya bahwa siswa akan menjadi korban, Ibu. Jadi ini menjadi hal yang membuat saya gundah gulana terbesar selama, 1 bulan terakhir setelah tahun ajaran baru ini. Oh, oh iya Pak Yere. Jadi banyak hal yang mungkin Pak Yere rasakan, ada yang mengganjal, kurangnya eh, inovasi pembelajaran yang diterapkan oleh Bapak Ibu di sekolahnya. Mungkin biasanya yang Pak Yere lihat itu kegiatan-kegiatan apa eh, yang Pak Yere lihat di dalam kelas itu yang membuat eh, pembelajaran di kelas itu mungkin tidak berjalan sesuai dengan keinginan atau pemikiran Pak Yere begitu. Oh ya, Ibu, jadi kebanyakan Bapak Ibu guru, ah, sistemnya masih teacher center ya, masih dominan dalam kegiatan pembelajaran ceramah, ya sekitar 99% lah guru aktif, 1% guru 1% siswa aktif. Artinya bahwa selama pembelajaran itu yang aktif hanya guru. Jadi model ceramah saja tanpa melihat apakah siswanya mengerti atau tidak. Oke, dari model pembelajaran yang diterapkan hanya ceramah itu mungkin eh, apa yang menjadi impian Pak Yere setelah melihat situasi yang terjadi di
sekolah Pak Yere? Ya, yang saya inginkan bahwa guru mempersiapkan dengan baik, kemudian kegiatan pembelajaran di kelas yang menyenangkan, kemudian siswanya bahagia, siswanya aktif di kelas, tidak semata-mata guru yang uh, aktif tetapi guru sebatas memfasilitasi, kemudian siswa mengembangkan potensinya, kemudian aktif dan juga bahagia ketika mengikuti pelajaran di kelas. Itu yang saya inginkan kegiatan atau aktivitas di kelas, Ibu Rosalia. Oke Pak Yere, dari cita-cita yang ingin Pak Yere gapai itu ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan buat siswa itu, langkah-langkah apa saja yang mungkin nanti Pak Yere buat, Pak Yere terapkan nanti, contohnya di pembelajaran atau mata pelajarannya Pak Yere begitu, supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta didik. Oke, baik Ibu. Jadi berkaitan pembelajaran di kelas, kita mendorong siswa untuk lebih aktif baik dalam kegiatan diskusi-diskusi, kemudian kegiatan dalam praktik, kegiatan-kegiatan berbasis eksperimen, sehingga di mana membuat siswa itu jauh lebih aktif. Kita juga membuat kelas-kelasnya menyenangkan, seperti dengan membuat ice breaking. Walaupun kadang kita les dari jam 12 sampai jam setengah 2, tetapi sisanya tetap aktif karena kita selalu selingi dengan ice breaking atau permainan-permainan, sehingga membuat pembelajaran itu tidak membosankan, juga tidak membuat siswa itu mengantuk. Oke, baik Pak Yere, semua strategi yang Pak Yere rencanakan ya, itu sangat luar biasa. Tetapi di sini uh, Pak Yere ingin supaya yang Pak Yere buat itu bisa dibuat oleh Bapak Ibu guru yang lain ya Pak Yere ya. Jadi mungkin Betul. langkah apa sehingga yang Pak Yere buat itu bisa tertular pada Bapak Ibu guru yang lain begitu. Oke, baik, Ibu Rosalia. Jadi saya ingin bahwa uh, kami bersama Bapak Ibu guru belajar bersama uh, mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Kita membuat perangkat pembelajaran bersama, kita mendesain bersama, dan juga ketika ada Bapak Ibu guru yang mengajar, saya dan teman-teman lain bisa memberi masukan, dan ketika saya mengajar, Bapak Ibu guru juga bisa memberikan masukan-masukan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mulai perencanaan, eksekusi, sampai evaluasi berjalan sehingga kualitas pembelajaran di kelas itu tentu dengan sendirinya akan meningkat. Oke, baik Pak Yere. Dari itu merupakan langkah-langkah yang mana bisa mencapai tujuan yang nantinya bisa memecahkan masalahnya Pak Yere. Sekarang tugas atau komitmen apa yang nanti Pak Yere buat untuk mencapai itu? Ya, jadi yang akan saya buat adalah saya akan merangkum teman-teman sekalian, teman-teman yang tentunya teman-teman sefrekuensi untuk bergerak bersama. Setelah itu, setelah dari teman-teman sefrekuensi, mungkin itu bisa ditularkan atau bisa menggerakkan teman lain untuk bergerak bersama. Oke, baik Pak Yere. Uh, dari kegundagulanaan Pak Yere yang Pak Yere rasakan tadi itu telah terjawab. Betul Ibu. Saya Jadi kesimpulannya bahwa apa yang menjadi masalah telah diatasi lewat kegiatan coaching kita malam ini ya Pak Yere. ya betul sekali Ibu. Jadi bagaimana perasaan Pak Yere setelah Ya, melaksanakan kegiatan ini Pak Yere? jadi luar biasa Ibu. Sharing saya ini yang awalnya gundah gulana seperti putus cinta,
setelah diskusi ini saya merasa uh, kembali semangat. Saya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan bahwa saya bisa memulai bersama dengan teman, mulai dari perencanaan sampai pada kegiatan evaluasi. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sama-sama Pak Yere. Sampai jumpa di kegiatan coaching kita. Kalau ada masalah nanti ada waktu. Terima kasih Ibu Coaching yang mengatasi segala masalah. Amin. Oke, baik Bang Isa. Ini saya sebagai coachnya, Bang Yerem sebagai coachnya. Jadi sekarang saya sebagai coach, Bang Yere akan Pak Yere akan menjadi coachnya dengan permasalahannya uh, melihat peserta didik yang setiap hari di sekolah selalu kebiasaannya menggunakan bahasa daerah. Oke, kami mulai. Selamat siang Pak Yere. Selamat siang Ibu. Saya dari tadi menunggu Pak Yere di sini karena Pak Yere belum kelihatan di ruangan. Oh ya, mungkin ada yang mungkin Ibu perlu sampaikan atau mungkin ada yang perlu kita diskusikan Ibu. Begini Pak Yere, saya ingin Pak Yere punya waktu sedikit untuk saya karena ada hal yang mau saya sampaikan dan juga saya ingin supaya hal yang disampaikan ini bisa ada solusi yang kita bisa dapatkan bersama. Oke, baik Ibu. Coba Ibu tolong jelaskan masalahnya seperti apa yang Ibu hadapi. Oke, baik Pak Yerem, terima kasih ya Pak Yerem. Jadi begini Pak Yerem, ketika saya masuk ke kelas itu, pada saat pembelajaran di dalam kelas itu kebanyakan siswa masih bukan bahasa daerah. Itu yang menjadi masalah dan beban buat saya. Oh ya, jadi di lingkungan Ibu Rosalia, lingkungan sekolah Ibu Rosalia, masih banyak sekali siswa yang menggunakan bahasa daerah Ibu ya. Ya, Ya, Ibu Rosalia, kira-kira apa yang Ibu inginkan dari diskusi atau sharing kita ini? saya ingin ada pemecahan masalah yang mana bisa membantu saya untuk bisa menjawab permasalahan saya ini, Pak. Oke, Yang mana baik saya Ibu. ingin punya anak-anak ini bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar selama ada di lingkungan sekolah. Oke, baik Ibu. Jadi, uh, kira-kira terkait kasus atau masalah siswa yang sering berbahasa Indonesia ini, menurut Ibu, faktor apa yang membuat siswa yang sering menggunakan bahasa daerah di sekolah? Oke, baik Pak ya. Kalau dilihat dari faktornya ya, yang pertama itu faktor lingkungan. Kenapa saya bilang faktor lingkungan? Karena saya mengajarnya di pedesaan. Setiap hari kalau orang di desa sering menggunakan bahasa-bahasa daerahnya. Jadi kebiasaan menggunakan bahasa daerah yang dibawa dari rumah akhirnya terbawa sampai di sekolah, dan mana di sekolah itu kebanyakan anaknya dari desa-desa yang berada di sekitar lingkungan. Mungkin karena kebiasaan dari rumah terbawa sampai di sekolah, dan mungkin satu lagi kurangnya mungkin di sekolah saya itu kurangnya penegasan ketika mau ataukah kurangnya kesepakatan yang diambil oleh tingkat sekolah maupun kesepakatan kelas yang kurangnya penerapan itu ya, sehingga akhirnya anak-anak lebih banyak menggunakan bahasa daerah. Mungkin Oke, itu. ya. Oke, baik Ibu. Kira-kira terkait siswa yang biasa menggunakan bahasa daerah ini, kira-kira apa dampak yang mungkin dampak di pelajaran atau dampak di kegiatan-kegiatan di kelas? Mungkin Ibu bisa jelaskan apa yang
menjadi dampak siswa sering menggunakan bahasa Indonesia di sekolah? Apakah itu berpengaruh terhadap pelajaran di kelas atau ada masalah lain? Coba. Iya Pak Yere, mungkin dampaknya sangat besar untuk proses pembelajaran di kelas. Itu yang pertama, kalau anak-anak sering menggunakan bahasa daerah, otomatis ketika anak-anak ini disuruh melaksanakan kegiatan diskusi dan presentasi, di sana itu kelihatannya anak-anak sangat kaku. Maksud dan tujuannya itu benar, cuman ketika mengeluarkan dalam bahasa itu sulit. Dan akhirnya karena mungkin takut akan bahasa Indonesia atau penjelasannya dalam bahasa Indonesia itu yang mereka paham tetapi tidak mampu untuk mengungkapkannya dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu terkadang mereka mau maju ke depan kelas pun sulit sekali. Oh Karena ya, takut nanti bahasanya salah begitu. oh ya. Jadi Itu dampak. terima kasih Bu. Jadi kebiasaan menggunakan bahasa daerah itu berimbas pada kemampuan siswa untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi, begitu ya? Ya. Ya, terkait masalah yang Ibu gambarkan tadi, menurut Ibu apa yang dapat dilakukan, yang perlu dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, Ibu? Oke, mungkin dari masalah ini saya ingin sekali supaya anak-anak ini bisa menggunakan bahasa Indonesia, dan langkah-langkah yang mungkin saya tempuh yang pertama itu melakukan sosialisasi pendekatan kepada pihak pimpinan. Setelah itu penegasan dari pimpinan untuk Bapak Ibu guru, wali-wali kelas, dan juga untuk informasikan setiap hari atau dibuat kesepakatan kelas atau dari kesepakatan peraturan sekolah menjadi kesepakatan kelas yang diyakini oleh anak-anak di kelas. Sehingga setiap hari itu harus berbahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Mungkin saya ingin seperti itu yang pertama. Ya, Tahapan yang nanti saya ambil. ya luar biasa Ibu, tanpa disadari bahwa dalam sharing ini Ibu mampu menemukan solusi. Kira-kira kapan Ibu rencana melakukan uh, hal tersebut untuk mengatasi siswa yang sering menggunakan bahasa daerah di sekolah? Kira-kira kapan Ibu rencananya? Oke, baik Pak Yere. Mungkin sekarang di awal tahun ajaran baru, jadi caranya bisa diterapkan di semester ini mulai. Sehingga hasil akhir dampaknya itu yang didapatkan mungkin di akhir semester nanti. Oke, luar biasa Ibu. Dari diskusi ini kita juga Ibu sendiri telah menemukan, jalan, atas permasalahan ini. Eee, Kira-kira saya bisa minta Ibu Rosalia, kira-kira hasil diskusi ini Ibu bisa mengambil kesimpulan kembali terkait sharing kita ini? Oke, baik Pak Yere. Mungkin kesimpulannya yang pertama itu saya sangat berterima kasih kepada Pak Yere karena punya waktu, meluangkan waktu untuk saya bisa melakukan coaching ini. Dan yang berikut, eh, apa yang menjadi masalah yang saya dapatkan dalam pembelajaran mengenai eh, eh, kurangnya siswa berbahasa Indonesia di lingkungan sekolah, dan dapat mendapatkan lewat coaching ini saya bisa mendapatkan solusi yang mana saya dapatkan tahapan-tahapan langkah-langkah yang nanti akan saya lewati untuk menggapai tujuan yang mana anak-anak harus wajib berbahasa Indonesia yang baik dan benar setiap hari di lingkungan sekolah. Mungkin Oke, itu. luar biasa Ibu. Yang di awal sharing Ibu merasa gundah gulana bagaimana? Setelah Ibu sharing ini menemukan solusi dan jalan keluar, bagaimana perasaan Ibu setelah, sharing ini? Saya merasa tenang dan yang tadi beban itu menjadi ringan. Bebannya ringan, uh, ada jalan yang akhirnya didapatkan ketika melaksanakan kegiatan coaching ini dengan Pak Yer.
Mungkin Oke, harapan saya nanti kalau saya punya masalah, saya minta sekali lagi waktunya dari Pak Yerem untuk melaksanakan kegiatan coaching ini ya, Pak Yerem. oke, baik Ibu. Jadi mudah-mudahan diskusi singkat kita ini Ibu bisa mengubah paling tidak di kelompok kecil atau di kelas Ibu sehingga bisa meluas sampai pada di sekolah. Ya tetap semangat Ibu, tetap menjadi guru yang panutan di lembaga Ibu. Demikian Ibu, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, terima kasih Pak Sampai Yerem. jumpa lagi Ibu. Oke, selamat pagi. Terima kasih.